Sesepuh Tama, kenapa tanya yang sudah jelas? Ketiga murid kami bertarung dengan Rama, tapi kamu malah menghalangi. Sampai aliran energi mereka membaik. Dan luka dalam. Kalau hari ini kamu tidak memberikan penjelasan pada kami bertiga, jangan salahkan pedang aku kejam. Benar. Apa hubungan Rama denganmu sampai kamu lindungi seperti ini? Aku pikir kalian salah paham satu hal. Aku tidak melindungi Rama, tapi aku melindungi ketiga putra suci ini. Sesepuh utama benar-benar jago menutupi kesalahanku ya. Lucu sekali, murid kami bertiga sudah mencapai tahap Yuan Ying tingkat lanjut. Juga punya teknik inti, darah binatang sakti, ditambah bantuan senjata sakti setengah langkah. Kekuatan mereka bertiga sudah bisa menghancurkan seluruh generasi muda alam suci Gunung Agung. Rama cuma tahap pemurian energi. Apa kemampuannya bisa melukai murid kesayangan kami bertiga? Benar. Meski kamu ingin hindari tanggung jawab, tidak perlu bohong seperti ini. Aku bicara yang sebenarnya, percaya atau tidak terserah kamu. Mengenai penjelasan, tidak ada. Kamu pikir karena kamu sesepuh utama? Kami benar-benar tidak berani melawanmu. Aku pernah lihat orang yang tidak masuk akal, tapi tidak pernah lihat yang seperti kalian. Jelas-jelas murid kalian yang menyerang duluan. Lagi pula 3 orang melawan seorang. Sesepuh utama ingin menyelamatkanku. Apa salahnya dia? Hanya mengizinkan murid kalian melukai orang lain, tapi tidak mengizinkan orang lain melukai mereka. Sesepuh sedang berbicara. Murid pekerja tak berhak ikut campur. Sesepuh utama, kalau hari ini tidak berikan penjelasan, maka serahkan Rama. Kami bertiga bersatu, kamu tidak akan bisa melindunginya. Ketiga orang ini sudah jadi kekuatan terkuat alam suci Gunung Agung. Mereka mengancam seperti ini, bagaimana aku bisa menahannya? Tapi bakat Rama begitu luar biasa. Kalau hancur di tangan mereka, akan jadi kerugian bagi alam suci Gunung Agung. Aku harus melindunginya. Serahkan Rama, tidak mungkin. Kalau tidak serahkan, kami terpaksa bertindak sendiri. Aku mau lihat siapa yang berani membawa pergi Rama. Harus melewati aku dulu. Sesepuh utama ternyata sudah menembus tingkat. Kok aku bisa naik tingkat tanpa sadar? Sesepuh utama sudah capai tingkat bersatu. Tapi memang kenapa kalau naik tingkat? Aku ini sudah di tingkat Mahayana, 1 tingkat lebih darimu. Kamu tetap gak bisa menghalangiku. Para tua bangka ini ternyata tingkatnya setinggi itu. Kalau jatuh ke tangan mereka pasti akan binasa. Mending kabur saja. Mau kabur? Di depan para ahli Mahayana sepertiku? Kau pikir bisa lolos? Kalian tidak ada etika pertarungan. Beberapa tua bangka tingkat Mahayana menindasku yang cuma tahap pemurian energi. Aku bakal adukan ke guru agung tertinggi. Mengadu? Tunggu aku habisi kamu, mengaku juga belum terlambat. Kalian mencelakai sekte. Apa tidak takut guru agung marah? Marah? Kamu pikir guru bakal marah sama kami? Cuma demi pelayan tahap pemurnian energi. Lucu sekali. Berhenti! Gawat, sepertinya dia terus naik tingkat. Tidak ada tanda dia akan berhenti. Mana mungkin? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tahap menengah bersatu, tahap akhir bersatu, tahap puncak bersatu, tingkat Mahayana. Ternyata dia bisa naik 2 tingkat besar. Sudah aku bilang, mau bawa Rama, harus lewati aku dulu. Meski aku tidak tahu kau pakai cara apa naik ke tingkat Mahayana, tapi kami bertiga sudah di tingkat Mahayana. Kalau kami bertiga bekerja sama, kamu tetap tidak akan bisa apa-apa. Oh, benarkah? Apa? Ini tidak mungkin. Sial, dia malah naik tingkat. Naik tingkat-tingkat besar berturut-turut. Banyak sejarah benua sakti. Hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Benar dilakukan dengan cara apa? Ada satu kemungkinan dia meminum pil sakti surga. Pil sakti surga berasal dari dunia dewa. Di dunia sakti tak ada yang bisa mematikannya. Bagaimana sekarang? Sial, dia malah naik ke tingkat hadapi ujian. Hanya ketua yang mencapai tingkat ini. Sekarang bahkan jika kita bertiga bersatu, takkan bisa mengalahkannya. Hari ini kamu beruntung. Tunggu, kami mencapai tingkat menghadapi ujian. Kami akan kembali cari perhitungan denganmu. Pil yang Rama berikan pada itu, pil sakti surga yang legendaris. Tapi itu hanya bisa diberikan oleh Resi. Jangan-jangan, Rama, kamu. Sesepuh utama, yang tak perlu ditanya jangan ditanya. Rama, mereka sudah pergi. Kamu pulang dulu. Beberapa waktu ke depan, mereka tidak akan berani datang mengganggumu. Terima kasih sesepuh utama. Guru Agung, sebenarnya siapa Rama ini? Sudah aku bilang, jangan menebak, juga jangan tanya. Apapun identitasnya, tidak boleh disebarkan. Masa depan alam suci Gunung Agung kita ada pada anak ini. Baik.
Rama, Hah? selama 3 bulan ini kamu sudah terbiasa. Sudah terbiasa? Aku tiap hari cuma menyapu. Juga ada istri cantik yang temani. Hidupku sangat enak. Mana mungkin aku tidak terbiasa. Kakak Suci Larasati, orang-orang dari alam suci Bara datang. Katanya mau cari orang alam suci Gunung Agung tanding uji kemampuan. Jangan-jangan itu yang dulu. Calon putra suci datang cari masalah lagi. Sepertinya begitu. Murid antar alam suci memang tidak akur. Mereka juga cuma bisa pakai cara ini untuk bertanding. Gawat. Jangan-jangan dia datang cari aku. Kalau dia minta aku bertanding, boleh aku tolak? Tentu saja boleh. Lagi pula pertarungan antar alam suci hanya boleh pilih putri suci atau putra suci. Kalau mereka datang cari kamu boleh menolaknya. Kalau memang aku tidak perlu turun tangan, aku harus pergi lihat keramaiannya. Guru Agung, Gunung Agung, kali ini kami datang menantang. Jika muridmu kalah, apa yang kuinginkan bukan hanya gelar sekti nomor 1-mu, juga sungai energi alam suci kalian. Nanti, apa kamu rela melepaskannya? Asalkan kamu bisa menang, tak ada yang tak bisa kuberikan. Tapi jika alam suci Bara kalah, kamu bayar pakai apa? Kalau aku kalah, mulai sekarang alam suci Bara akan jadi bawahan alam suci Gunung Agung. Baik, sepakat. Sepakat. Pertama kali main sebesar ini. Alam suci Bara dan alam suci Agung kita memang musuh bebuyutan. Biarpun waktu itu kamu tidak usir Rizky, mereka tetap akan datang mencari masalah. Selanjutnya, aku umumkan pertarungan resmi dimulai. Murid sekalian, latihan yang ramah ya. Jangan sampai bertarung sampai mati. Kenapa tidak boleh bertarung sampai mati? Dimas, jangan permalukan guru ya. Tenang saja guru, kali ini aku akan buat orang alam suci Gunung Agung kalah telak. Aku Dimas Surya, murid utama Guru Agung Bara. Kalian bertarung denganku hari ini bisa dibilang kehormatan bagi kalian. Dimas ini sungguh sombong. Tapi sebagai murid utama Guru Agung Bara, dia memang punya modal untuk sombong. Cuma seorang murid, bahkan bukan putra suci. Apa hebatnya? Maharani, lihat baik-baik. Aku akan pergi memberinya pelajaran. Siapa yang tidak bisa omong besar? Biar aku lawan kamu. Kalau kamu memang mau cari malu, biar ku kabulkan. Aku murid inti alam suci Gunung Agung. Hari ini asalkan aku mengalahkan, punya kesempatan naik pangkat. Langsung naik menjadi putra suci. Kamu adalah batu pijakanku. Menurutku Rian ini sungguh sombong sekali. Sayangnya dia cuma jago omong. Menurutku Dimas 100 kali lipat lebih kuat darinya. Benarkah? Meski Dimas juga murid alam suci utama, tapi kekuatannya hampir sama denganku dulu. Bahkan kalau dia melawan berbagai putra suci, dia juga tidak punya peluang untuk menang. Kenapa sekarang bisa beda sebesar ini? Teknik tubuh emas 9 putaran. Iya. Rian tak terkalahkan di tahap inti. Teknik sakti tingkat bumi ini, teknik tubuh emas 9 putaran, sudah diajarkan sampai tingkat sempurnaan. Kekuatan pukulan ini akan ahli sakti tahap inti emas juga sulit menahannya. Menurutku Dimas ini paling cuma di tahap inti emas. Dia pasti tidak akan sanggup menahannya. Cuma segini, kamu tidak makan siang ya? Sebenarnya dia monster apa? Aku sudah pakai semua tenagaku, tapi tidak ada pengaruh sedikit pun. Kalau biasanya 4 putar suci pertama pun tidak begini. Kamu terlalu lemah, tidak seru. Telapak sakti penciptaan agung. Komandan muda di tangannya ternyata tak bisa melawan sama sekali. Orang ini hebat banget. Komandan muda yang terkuat di antara teman sebaya. Dia pun tidak bisa mengalahkannya. Orang itu baru beraksi, auranya naik drastis langsung mencapai tahap Yuan Ying. Jelas dia sembunyikan kekuatannya. Sepertinya dia sengaja pura-pura lemah. Tidak, bukan cuma itu. Bahkan aku pun tak bisa menilai kekuatannya. Ini berarti Guru Bara sudah memberinya pegangan yang kuat. Tahap Yuan Ying mungkin bukan batasnya. Kita tidak boleh meremehkannya. Benar, jangan tertipu oleh penampilannya. Kalau ingin mengalahkannya mungkin hanya putra suci yang mampu. Murid alam suci Gunung Agung. Cuma segitu saja. Walaupun sikapnya sombong, tapi kekuatannya memang luar biasa. Dia memang jenius yang langka. Tidak boleh diremehkan. Perbedaan tingkatnya terlalu besar. Wajar kalau tidak bisa menang. Membosankan.
Sampah seperti ini berani menantangku. Benar-benar tidak ada satupun yang hebat. Cuma mengalahkan seorang murid inti kecil alam suci Gunung Agung saja. Kelihatannya kau merasa sangat hebat. Tingkatku tidak jauh berbeda darimu. Aku yang akan melawanmu. Kalau Putra Suci Ardi turun tangan, kita pasti menang. Semangat Kak Ardi! Semangat Kak Ardi! Latihan muridku belakangan ini sudah capai tingkat es teknik 1000 pedang sampai kelas puncak. Hadapi anak muda tahap Yuan Ying itu bukan masalah. Cuma semut yang sedikit lebih kuat saja. Baiklah, kamu jadi lawan latihanku. Semoga kau bisa bertahan lebih lama. Kekuatannya cuma itu. Serangan api pemecah gelombang. Aduh, orang ini kuat sekali. Dia pasti pemeran utama kan? Api orang lain bisa menghancurkan dunia. Tapi, kenapa apiku cuma bisa nyalain rokok? Dengar ya, Putra Suci ini biasanya cuma sok jago. Tapi pas lawan langsung lemas, kalah itu wajar saja. Mana mungkin muridku kalah. Anak ini sebenarnya makhluk apa? Dimas beneran jenius luar biasa, sangat kuat. Bahkan jika Rian Ardi bekerja sama, belum tentu bisa mengalahkannya. Guru Agung, murid-murid alam suci Gunung Agung benar-benar mudah dikalahkan. Muridku ini bahkan belum pakai setengah kekuatannya. Putra suci kalian sudah tumbang semua. Apa alam suci Gunung Agung hanya sampah? Hah? Kamu ini cuma sedikit lebih kuat dari semut tadi. Entah siapa yang kasih kamu keberanian sampai berani menantangku. Aku habisi kamu. Hiya! Teknik 1000 pedang. Cuma trik sepele, berani pamer di depanku. Serangan api pemecah gelombang. Oh, muridku yang baik. Ardi! Pertarungan ini harusnya cukup sampai di sini. Kamu malah berniat membunuhnya. Bukan salahku. Salahkan saja dia yang terlalu lemah. Aku bahkan belum keluarkan tenaga, dia sudah jatuh. Aku juga mau melepaskannya, tapi kekuatanku tidak memungkinkan. Guru, kakak, aku bikin kalian malu. Jangan bicara dulu, bawa pergi obati. Guru, biar aku maju. Aku akan buat dia menanggung akibat sombongnya hari ini. Pergilah. Ingat untuk jangan terlalu keras. Baik, Guru. Larasati, orang itu lumayan kuat. Kamu bisa lawan dia. Jangan paksa diri ya. Tenang saja, sejak minum teh kabut gunung waktu itu, kekuatanku sudah meningkat pesat. Lawan orang kayak gini tidak masalah. Larasati, kalau tidak bisa lawan cepat turun. Jangan sampai terluka. Iya. Putri Suci, sudah lama aku dengar kamu sangat cantik. Seperti Dewi. Hari ini lihat sendiri, ternyata memang memukau. Pantas saja adik seperguruanku Rizky tidak bisa melupakanmu. Tapi aku sarankan kamu turun saja. Kalau tidak, wajah cantikmu ini dirusak olehku. Jadi tidak pantas lagi buat adik seperguruanku. Adik seperguruanmu, dia tidak pantas. Kamu bilang Rizky tidak pantas. Apa orang di belakangmu yang hina ini pantas? Ku dengar kamu sepertinya sudah tunangan dengan murid pekerja. Benar-benar menghina alam suci bara kami. Hari ini akan kasih tahu harga menghina alam suci kami. Jangan banyak omong, cepat serang. Dia melukai adikku. Seharusnya aku yang bereskan dia. Kamu mundurlah. Larasati, cepat turun. Akhirnya keluarga Wijaya mau turun tangan. Jangan ikut orang-orang kasar ini. Berkelahi sampai mati. Bajingan dari alam suci bara. Bahkan berani bikin onar di alam suci kami. Hari ini akan kuberikan pelajaran padamu. Sebaiknya kau siapkan pil pemulih jiwa. Jangan sampai nanti kamu tak sanggup menahanku dan jiwamu hancur lebur. Hebat juga omonganmu. Takutnya sama seperti sampah sebelumnya, yang mudah dikalahkan. Pil pemulih jiwa kamu pakai sendiri saja. Kalau hari ini aku tidak menginjakmu di kakiku, aku tidak pantas jadi putra suci Gunung Agung. Terima seranganku. Pedang datanglah. Wah. Teknik pedang halilintar milik Agung ternyata berhasil menembus ke tingkat kesempurnaan tertinggi. Tidak kalah dari ahli sakti tingkat dewa dengan dia di sana. Dimas pasti kalah. Gimana? Seberapa hebat teknik pedang halilintar kesempurnaan tertinggi? Kalau tahu tak akan menang, lebih baik cepat menyerah, biar kamu tidak terlalu menderita. Kemampuan segini, berani menyuruhku berlutut? Kurasa yang harus berlutut itu kamu. Cari mati. Kamu berlutut.
Kekuatan petir seperti ini bahkan aku pun tak berani lawan sembarangan. Dimas yang sombong pasti mati kali ini. Putra Suci hebat. Agung akan menang. Memang pantas jadi ketua dari 4 putra suci. Kalau hari ini aku bisa mengalahkan Dimas, posisi putra suci utama pasti akan jadi milikku. Hah? Hah? Tidak mungkin. Tadi aku cuma bercanda sama kamu. Kamu beneran kira bisa melawanku. Tapi lawan skuadmu baru pantas aku permainkan. Tahap Yuan Ying ternyata masih belum batasnya. Benar, kultivasinya sendiri sudah mencapai tingkat sakti dewa. Di antara 4 putra suci, tak ada yang bisa mengalahkannya. Mengingat kamu sudah membuatku bermain dengan begitu senang, biar kamu coba jurus baruku. Serangan api 6 lapisan. Ini putra suci alam suci Gunung Agung. Benar-benar seperti barang tak berguna. Sangat mudah dikalahkan. Gunung Agung, generasi muda kalian tidak berguna. Mereka semua bukan lawan Dimas. Pertarungan ini kalian kalah. Dimas, jangan senang dulu. Di antara semua putra suci, aku urutan kedua saja. Biarpun kamu mengalahkanku, takkan bisa kalahkan putra suci utama kami. Dia bahkan bisa membuat batu uji sakti pancarkan cahaya sakti 9 warna. Putra pilihan langit. Beban kekalahan dari alam suci barat akan aku tangguh. Rama, bukankah kamu hebat? Kalau gitu, kamu hadapi si iblis Dimas ini. Kalau kalah, itu tanggung jawabmu. Apa? Batu uji sakti pancarkan 9 cahaya sakti? Pendiri Agung Gunung Agung waktu itu hanya bisa memancarkan 5 cahaya sakti. Alam suci Gunung Agung punya bakat seperti ini? Alam suci Gunung Agung punya putra suci utama. Maju dan lawan aku. Lihat apa kamu pantas dihajar sama aku. Itu Rama. Kekuatannya tidak bisa kamu bayangkan. Dulu 3 putra suci kami bersatu, juga tak bisa sentuh dia sedikit pun. Aku? Betul. Maksudnya kamu. Cepat maju. Menangkan semuanya demi alam suci kita. Gila, dasar tidak adil. Orang jenius kayak itu, kalian semua tidak bisa kalahkan, malah suruh aku yang lawan. Bukankah ini mencelakaiku? Kak, itu dia. Waktu itu bocah ini entah pakai senjata sakti apa, diam-diam menyerangku dan guru. Sampai guru terluka. Kamu hari ini harus kasih dia pelajaran. Dia putra suci utama alam suci kami. Yang tak ada tandingannya. Rama, dia lawan kamu. Hanya perlu gerakan jari saja. Bisa menghancurkanmu menjadi serpihan. Kamu membuat jangan libatkan aku. Kalian semua terlalu tinggi menilainya. Apa hebatnya? Kalau hari ini dia di tanganku tidak bisa bertahan 1 jurus. Alam suci Gunung Agung kalian kalah. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Jangan anggap serius. Mana aku mampu lawan kamu. Lagi pula aku tidak bisa mewakili Gunung Agung. Oh, aku tidak asal bicara. Waktu itu aku, Fajar, juga Bagas, kami bertiga bekerja sama. Tapi bahkan tidak bisa melukaimu sedikit pun. Fajar, Bagas, apa yang kukatakan benar kan? Oh benar, kami tak bisa lawan kemampuan Rama. Kami bukan tandingannya. Waktu itu para sesepuh alam suci juga ada. Mereka juga bisa jadi saksi. Rama, kami tak bisa melawanmu sekarang. Biar orang ini yang habisi kamu. Sekalian dijadikan kambing hitam. Dasar bocah, tunggu mati saja. Kali ini Rama pasti tamat. Ini kan antara alam suci tanding antar muri. Sepertinya tak ada lagi yang bisa melindungi. Seberapa bagus pun keberuntungannya, pada akhirnya akan habis. Kali ini sepertinya dia tidak bisa lolos. Ini kurang pantas kan? Sehebat apapun bakat Rama, dia tetap kultivator tahap pemurnian energi. Benar, membiarkan martabat dan masa depan alam suci ditanggung olehnya. Apa ini tidak terlalu asal? Guru Agung Gunung Agung, apa alam suci kalian tidak ada orang lain lagi? Mengirim orang tahap pemurnian energi untuk menghadapi tantangan muridku. Sepertinya dia bahkan tidak punya akar roh, tapi malah muji dia sebagai bakat agung. Benar-benar buta. Kekuatannya, jangankan muridmu, bahkan jika kamu di depannya, bisa dihancurkan dengan 1 jari saja. Guru, orang-orang alam suci Gunung Agung ini lemah, tapi jago omong kosong. Bakat agung atau bukan, biar ku coba seberapa hebatnya. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku cuma murid pekerja. Mana mungkin punya bakat agung. Kamu punya bakat agung atau tidak, akan ku coba sekarang. Biarpun kamu bukan putra pilihan langit, hari ini kamu tidak akan bisa lolos. Aku peringatkan dulu, jika nanti aku tak bisa kendalikan kekuatan dan kamu hancur lebur, jangan salahkan aku kejam. Tunggu dulu. Aku boleh menyerah. Belum bertarung sudah mau menyerah. Benar-benar memalukan. Sepertinya alam suci kalian penuh pengecut. Memalukan lebih baik daripada mati kan. Padahal tahu tidak bisa menang tapi tetap paksa diri. Bukankah itu bodoh? Tapi aku kalah. Tidak berarti alam suci Gunung Agung kalah. Karena aku sama sekali tidak bisa mewakili alam suci Gunung Agung. Hei, Rama,
Kamu sudah pernah melukan alam suci, kamu tahu tidak? Begitu naik arena harus terus bertarung, sampai salah satu pihak mengaku kalah. Tak ada kata menyerah. Kamu berdiri di arena ini mewakili alam suci kita. Benar, kalau kamu takut bertarung dan menyerah, sesuai peraturan sekte, kamu harus tetap dihukum mati. Bertarung juga mati, tidak bertarung juga mati. Pilih saja cara matimu. Gawat, habislah. Bertarung atau tidak tetap mati. Jangan banyak omong. Hari ini kamu harus bertarung, tidak mau juga harus. Tunggu dulu. Kamu mau apa lagi? Kenapa harus main kekerasan terus? Bukankah lebih baik hidup rukun? Kalau cuma latihan, tidak harus dengan bertarung. Latihan bisa main musik, catur, melukis, atau menulis. Di Bunda Sakti kekuatan adalah segalanya. Kamu cuma acting dan omong kosong. Hari ini kuhancurkan sampai tak bersisa. Aduh, kamu benar-benar tidak masuk akal. Pukulan keras itulah hukumnya. Sudahlah. Bahkan jika harus mati dengan martabat. Rama ternyata selamat. Mana mungkin? Dia cuma sampah tak pemurnian energi. Tadi aku pakai 70% kekuatanku, malah tidak melukainya sedikit pun. Apa? Api yang dinyalakan tadi ternyata api sakti penelan kekosongan urutan kedua. Mana mungkin api seperti itu bisa ditaklukkan kultivator tak pemurnian energi. Bahkan aku pun tak berani asal menyerap api ini. Bukan hanya itu, teknik sakti yang dia latih sepertinya sudah hilang selama ribuan tahun. Teknik sakti dewa, teknik api sakti. Bukankah dia sangat kuat? Aku bisa membuatnya mundur. Kamu sedikit lebih kuat dari sampah sebelumnya. Tapi ini baru seru. Kalau tidak akan terlalu bosan. Kebetulan, aku tunjukkan teknik sakti tingkat langit yang baru kutuntaskan. Apa? Dia ternyata bisa menguasai sepenuhnya teknik sakti tingkat langit. Teknik sakti langit sangat sulit dikuasai. Orang biasa yang ingin capai tingkat sempurna setidaknya butuh 3000 tahun. Bahkan jenius pun butuh ratusan tahun. Dia masih sangat muda, ternyata bisa kuasai sepenuhnya. Orang-orang sebelumnya terlalu lemah. Aku tidak keluarkan kekuatan penuh. Kamu layak buat aku keluarkan kekuatan itu. Saat aku gunakan teratai api kemarahan Buddha, itu waktu kematianmu. Cukup, sampai di sini saja. Tidak perlu pakai kekuatan penuh. Aku begitu lemah, tapi kamu malah pakai kekuatan penuh. Bukankah ini buang tenaga? Teratai api, kemarahan Buddha, dia yang hancurkan alam sakti awan. Putri, kamu tahu asal teknik sakti langit ini? Dulu, alam sakti awan adalah alam suci nomor 1. Kata Dimas, pernah dicampakkan putri suci alam sakti awan, lalu seluruh keluarganya dibantai. Jadi Dimas berlatih mati-matian hanya demi balas dendam. Pada terakhir kali, dia pakai jurus teratai api kemarahan Buddha, menghabisi seluruh alam sakti awan. Teratai api kemarahan Buddha sehebat itu. Benar. Kekuatannya tak terbatas. Pada pertarungan hari itu, tak ada yang selamat di alam sakti awan. Seluruh alam sakti diratakan dan hancur lebur. Jurus kuat ini, Rama pasti tidak akan selamat. Hari ini alam suci Gunung Agung pasti kalah. Rama pasti akan dibakar sampai tak tersisa. Teratai api kemarahan Buddha sangatlah kuat. Semuanya menjauhlah. Hati-hati terkena imbasnya. Tangkap ini, api kemarahan Buddha. Mati di bawah jurus andalanku. Itu kehormatanmu. Benar. Di seluruh benua sakti, orang-orang sangkatan dengan Dimas tak ada satupun yang bisa menahannya. Dia memegang 3 jenis api sakti. Teratai api digabungan 3 api sakti. Semua dalam radius 50 km. Bisa lenyap jadi abu. Dimas, jangan mengecewakanku. Harus habisi Rama ini. Rama bisa mati sebagai orang biasa di tangan seorang jenius. Sudah tidak sia-sia hidup di dunia ini. Asalkan kamu mati, Maharani bakal jadi milikku. Dimas, karena ini pertandingan jangan sampai ada yang mati. Sisakan nyawanya, jangan bunuh dia. Anak ini ada gunanya kalau disimpan. Kalau api sakti beneran kekosongan dipakai dia, itu sia-siakan harta karun. Api sakti sehebat ini, hanya aku yang berhak memilikinya. Baik, Guru. Aku tidak akan membunuhnya, tapi aku akan merusak seluruh meridiannya, memutuskan lengan dan kakinya, membuatnya jadi orang tak berguna sepenuhnya. Nanti alam suci bara akan berada di atas alam suci Gunung Agung. Terima kasih banyak. Masih sisakan nyawaku. Tadi bukankah mereka bilang teratai api ini sangat hebat? Kenapa aku merasa teratai api sepertinya tidak sehebat itu? Sudahlah, tidak peduli lagi. Tempur dulu saja. Menang memang tidak mungkin. Setidaknya aku bisa mati berdiri. Berani tahan teratai api kemarahan Buddha. Benar-benar cari mati. Habislah. Si Rama ini, kali ini pasti mati. Sayang sekali. Bahkan bakat terhebat sekalipun, jika bertemu bakat hebat juga tidak ada gunanya. Rama, tanpa dukungan sesepuh utama, kamu hanya akan mati. Hah?
Sepertinya tidak seheboh itu ya. Seranganmu tadi cuma menggaruhku saja. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tak terluka sedikit pun? Serangan skuad itu, dia seharusnya lenyap tanpa jejak. Apa? Serangan penuh tenaga Dimas. Bahkan ahli sakti tingkat dewa pun pasti terbakar kulitnya. Si Rama ini pasti membawa senjata sakti pelindung. Pantas saja, kamu berani mempermalukanku. Tapi aku juga punya senjata sakti. Tongkat sakti berat, harta karun kami, senjata sakti kuno. Jangankan dia membawa satu senjata sakti, bahkan Anda banyak pun akan terbakar dan lenyap tanpa jejak. Kamu mau serang lagi? Ini apa yang terjadi? Serangan ini sama sekali tidak ada kekuatannya. Barang macam ini juga disebut senjata sakti. Apa? Ini tidak mungkin. Sebenarnya kamu monster apa? Serangan terkuatku pakai senjata sakti malah ditangkis dengan tangan kosongmu. Ada apa ini? Senjata sakti apa ini? Kenapa tidak berguna sama sekali? Kamu beli senjata sakti palsu ya? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kurasa kamu tidak tahu selemah apa dirimu. Membakar nyawa, bahkan tidak sebanding sama korek api milikku. Bagus. Hebat. Rama menang. Kita menang. Alam suci Gunung Agung menang. Rama menang. Ternyata Rama menang. Dia bisa menang. Memang pantas sesepuh utama pilih jadi putra suci utama. Kekuatannya memang luar biasa. Waktu itu aku sudah bilang, kekuatan ini tidak biasa. Pasti bisa menempati posisi putra suci utama. Hei, waktu itu kamu bukan bilang begitu. Waktu itu aku memang bilang begitu. Anak ini memiliki bakat terhebat yang tak pernah aku temui selama ribuan tahun berlatih. Bahkan para jenius legendaris zaman kuno mungkin tidak bisa menandinginya. Kalau biarkan anak ini tumbuh, alam suci barat tak akan bisa tenang. Anak ini harus dibunuh. Guru Bara, kamu mau apa? Mau apa? Anak ini curi api suci alam suci bara kami. Aku akan bawa ke alam suci bara untuk diadili. Apa? Aku mencuri api suci alam suci kalian? Jangan asal bicara. Api kecilku ini jelas peninggalan guru. Mencuri api suci alam suci bara kalian? Konyol. Rama cuma murid tahap pemurnian energi. Bagaimana mungkin dia bisa mencuri api suci alam suci bara? Lagi pula, apa kamu tahu siapa gurunya? Rama adalah murid Pak Guru Dwi. Bagaimana dia mencurinya? Kamu harus tanya dia. Seorang murid tahap pemurnian energi bisa menahan serangan pun tenaga muridku. Punya senjata sakti. Dia pasti tidak biasa. Dia bilang Rama murid Pak Guru Dwi. Itu berarti benar. Apa mungkin senjata sakti ini hasil mencuri warisan Pak Guru Dwi? Menurutku, dia ini benar-benar pencuri. Senjata sakti apanya? Aku tidak punya apa-apa. Aku memang tidak punya apa-apa. Jelas muridmu yang lemah. Lagi pula, kakek Dwi itu meski kekuatannya tidak seberapa, tapi dia memang guruku. Aku jadi bingung karena kamu. Dia memang guruku, tidak salah. Masih bisa berdalih. Pak Guru Dwi adalah ahli sakti hebat. Mana mungkin dia bisa melatih murid tahap pemurnian energi sepertimu? Kamu pasti manfaatkan dia naik ke alam dewa, merebut gua dan senjata saktinya. Jadi kamu punya kekuatan seperti ini sudah cukup mengkosong. Cepat serahkan api sakti penelan kekosongan. Guru Bara, kamu merampas paksa. Api sakti penelan kekosongan memang seharusnya milik alam suci bara. Kalau kalian tidak mau serahkan, aku tidak akan segan lagi. Tekanan yang sangat kuat. Suhu di sekitar jadi panas. Rasanya kalau mendekat lagi, seluruh tubuhku akan meleleh. Tapi kekuatan Rama itu terbatas. Kalau sampai salah satu langkah, seluruh alam suci akan hancur. Orang ini ternyata punya aura sekuat ini. Guru Bara sudah melatih teknik api pemusnah dunia sampai kesempurnaan tingkat 10. Tak terkalahkan di bawah tahap penghujung. Pantas saja dia berani begitu sombong. Guru Agung Gunung Agung, kamu benar-benar ingin berperang denganku? Kalau tidak serahkan api sakti penelan kekosongan, alam suci Gunung Agung bakal lenyap menjadi abu. Kekuatanku memang lebih lemah darimu. Tapi kalau kamu ingin mencuri api sakti dan melukai orang kami, aku tidak akan setuju. Keras kepala. Hari ini aku biarkan kamu rasakan teknik api pemusnah dunia milikku. Menghancurkan alam sucimu hanya sekejap. Mulai perang, ayo seranglah. Meski kekuatanku tak sebanding denganmu, tapi Rama ada di sini. Kamu takkan bisa buat keributan besar. Benar-benar tak tahu malu. Bahkan api kecilku pun kamu inginkan. Tapi lihat situasinya. Beneran mau hancurkan alam suci Gunung Agung dan juga merebut apiku. Larasati selalu bersamaku. Aku pun anggap alam suci ini sebagai rumahku. Tak boleh biarkan tua bangka ini merusaknya. Kami para kultivator tak takut berperang. Serahkan api sakti, akan membiarkan hidup. Sudah. Dasar tua bangka. Kamu tidak merokok, korek api buat apa? Api sakti ini kalau kamu mau ambil saja. Kamu sukarela serahkan api sakti. Hari ini ku ampuni alam suci Gunung Agung.
Rama, kamu yakin api sakti terhubung dengan nyawamu? Kalau kamu serahkan nyawamu terancam, kita bertanggung sampai akhir dengannya. Benar, Rama. Kita tidak perlu takut padanya. Lagi pula, kamu juga tidak perlu takut padanya. Anak muda, kamu bersedia korbankan nyawamu sendiri demi keselamatan sekte. Atas dasar itu saja aku kagum denganmu. Kalau begitu, api sakti pedang kekosongan simpan dulu. Bagus anak muda, ingat, jangan pernah melawan. Tidak masalah. Api sakti ini bagiku hanyalah teknik korek api. Aku juga tidak merokok. Aku tidak butuh itu.